Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Kapolri Sepekan bersama saya, Bribda Joy Syunika. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menggelar safari Ramadan ke wilayah Jawa Tengah, menjadikan Mapolda Jateng sebagai lokasi utama kegiatan pada Rabu 19 Maret 2025. Kunjungan ini menjadi platform strategis bagi Kapolri untuk mempererat tali silaturahmi dengan para tokoh ulama terkemuka di Jawa Tengah sebagai upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan tokoh agama. Kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mapolda Jateng disambut hangat oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah Irjen Tribut Hariwibowo, Pangdam 4 Diponegoro Maijen TNI Dedi Suryadi, serta Rois Aam PBNU Ki Haji Muhammad Anwar Iskandar dan jajaran pejabat Forkopimda lainnya. Acara safari Ramadan ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan organisasi masyarakat atau ormas tingkat provinsi, di antaranya Ketua MUI dan Basnas, Ketua PWNU Jawa Tengah, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah, dan Ketua LDII Jawa Tengah. Keberagaman tokoh yang hadir mencerminkan kuatnya jalinan komunikasi antara Polri dan berbagai elemen masyarakat di Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga mengundang 100 anak yatim dan secara simbolis memberikan santunan sebagai wujud kepedulian Polri terhadap sesama. Kapolri berharap momentum safari Ramadan ini dapat semakin mempererat silaturahmi antara TNI, Polri, serta masyarakat. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan pentingnya kebersamaan ini dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan mendalam ke salah satu pabrik sepatu di kawasan industri Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 19 Maret 2025. Kunjungan ini menjadi sinyal optimisme terhadap potensi investasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya. Jenderal Sigit hadir didampingi oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menunjukkan perhatian serius terhadap isu ketenaga kerjaan. Dalam kunjungannya, Jenderal Sigit memberikan apresiasi kepada PT Tah Sung Hung, perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepatu, atas komitmennya dalam berinvestasi di Indonesia. Di tengah isu maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor, PT Tah Sung Hung justru menunjukkan perkembangan positif dengan rencana pengembangan 7 gedung dan sentra pengembangan. Kapolri berharap keberadaan perusahaan ini dan perusahaan lain di kawasan industri Brebes dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menekan angka pengangguran. PT Tah Sung Hung telah merekrut sebanyak 8.000 karyawan sejak tahun 2020. Perusahaan tersebut memiliki target ambisius untuk terus berkembang hingga mampu menampung 50.000 karyawan melalui perluasan divisi-divisi industrinya. Selain itu, perusahaan juga berencana untuk meningkatkan proporsi produksi dalam negeri menjadi 70% pada tahun 2029. Yang saat ini masih berada di angka 30%, sementara 30% lainnya akan tetap berorientasi ekspor. Kapolri menyampaikan apresiasi dan berharap PT Tah Sung Hung dapat membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi warga masyarakat, termasuk mereka yang terdampak PHK dari sektor lain. Perusahaan juga disebut telah menyiapkan program pendidikan khusus untuk melatih keterampilan bagi calon tenaga kerja yang berminat bergabung. Langkah ini dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka pengangguran di wilayah Brebes dan sekitarnya. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berharap PT Tah Sung Hung terus bertumbuh dan mampu menciptakan lapangan kerja yang semakin banyak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Kunjungan ini menjadi representasi
komitmen Polri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Dalam kegiatan peninjauan ini, tim Dokes Polda Jawa Tengah, Polres Brebes, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi sekitar 1.000 karyawan. Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan mata, gigi, tekanan darah, serta kadar gula darah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan para pekerja, Kapolri juga secara simbolis menyerahkan paket bekal kesehatan. Ya pemirsa, demikian Kapolri Sepekan episode kali ini. Kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Bribda Joy Syunika, sampai jumpa dan salam presisi.